Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya, kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan pidato saya mengenai banjir di Kabupaten Bekasi. Perkenalkan, nama saya Mardiana Putri dari mahasiswi Ilmu Komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. Seperti yang kita tahu, di Kabupaten Bekasi ini merupakan daerah yang lokasinya tidak jauh dari ibu kota Jakarta. Kabupaten Bekasi ini dikenal dengan kawasan industri yang sangat besar. Seiring perjalanan waktu dan perkembangan populasi penduduk, kebutuhan tempat tinggal semakin meningkat, sehingga daerah yang tadinya berfungsi untuk menyerap air hujan menjadi bangunan yang tidak dapat menyerap air hujan sama sekali, sehingga permasalahan pun tidak dapat terhindarkan. Seperti di dalam berita pada Kompas pada tanggal 17 Februari tahun 2022 terjadi banjir di kabupaten yang mengenangi beberapa kecamatan, yaitu di Tambun Utara dan juga di Kecamatan Sukawangi. Hal ini disebabkan oleh luapnya sungai di Kota Bekasi. Kemudian hal serupa juga terjadi pada tahun sebelumnya. Menurut berita Republika, pada tanggal 20 Februari tahun 2021, sungai terjadi banjir yang mengenangi area perumahan di Jababeka. Hal ini disebabkan oleh sungai yang terdapat di daerah tersebut tidak dapat menampung jumlah air yang sangat besar. Di samping itu juga terdapat dampak lain, yaitu kerugian akan materi yang dialami oleh korban banjir di daerah Jababeka. Banjir merupakan peristiwa meluapnya air karena air hujan tidak dapat diserap oleh bumi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya daerah penyerapan air. Secara teknis, solusi untuk mencegah banjir itu ada beberapa macam, seperti membuat sumur resapan dan juga bisa dengan membuat danau. Namun dalam hal ini kita sebagai warga juga bisa membantu mengurangi potensi banjir dengan tidak membuang sampah ke saluran air atau sungai, membersihkan saluran atau selokan di dekat rumah kita, dan juga bisa menanam pohon agar apabila terjadi air hujan yang turun tidak hanya dialir ke saluran air, tetapi dapat diserapkan oleh pohon yang kemudian masuk ke tanah. Juga yang paling sering ditemukan di kota-kota besar atau di wilayah yang padat penduduk, yaitu dengan cara tidak membangun bangunan di pinggir sungai, sehingga air dapat mengalir dengan lancar, yang akhirnya risiko banjir akan berkurang. Begitu kompleksnya masalah banjir, kita tidak dapat semata-mata mengandalkan pemerintah saja untuk mencari solusi di dalam permasalahan banjir, tetapi untuk mencapai lingkungan yang bebas banjir, kita perlu ikut membantu bahu-membahu agar banjir dapat terhindarkan. Mari kita sadar akan lingkungan yang menjadi tempat tinggal kita selama di bumi. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucapkan. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian dari pidato yang saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi para hadirin di sini. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan dengan pola hidup yang ramah lingkungan. Akhir kata untuk pidato hari ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.